Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, teriring doa semoga saudaraku semuanya insyaallah diberikan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesehatan fisik atau jasad, dan juga tentu kesehatan dari psikis, jiwa kita menjadi sehat, ruh kita menjadi sehat. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan semuanya yang bisa menyimak ini didoakan semoga Allah tetap melindungi kita, semoga Allah tetap menjaga kita, agar kita bisa selalu dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini. Al-Fakir Ujeng Ustadz Samit menyapa antum semuanya, menyapa saudaraku semuanya di berbagai pelosok melalui siaran live streaming Facebook. Semoga pertemuan ini Allah berkahi dan nanti perpisahan kita Allah jagain kita agar kita selalu berada dalam kebaikan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, kekasih Allah yang kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'at tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah live Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir akan melanjutkan pertemuan sirah Nabi kita, yaitu kita akan mengulas bagaimana keadaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini kita akan membahas wafatu ummihi wa hadanatuhu.
yaitu wafatnya daripada ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa pengasuhan beliau. Saudaraku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah tumbuhkan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan cinta itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama beliau nanti di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Saudaraku sekalian, ibunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah cabut nyawanya. Beliau Allah ambil ruhnya di saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih anak-anak, masih kecil. Fisadisah min umrih, yaitu umurnya kurang lebih pada umur 6 tahun. Masya Allah, saudaraku sekalian, beliau sudah yatim ditinggal oleh bapaknya. Lalu pada masa usia 6 tahun Allah mengambil ibunya, dan ketika itu ibunya meninggal di saat wahia raji'atun minal Madinah, ketika beliau kembali daripada kota Madinah. Wa qad dhahabat ila al-Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Saudaraku sekalian, ketika itu ibunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang melakukan ziarah kepada ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sedang berziarah ke makam bapaknya Nabi, kepada suaminya daripada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama ibunya, bersama ibundanya Nabi, yaitu ikut juga adalah kakeknya Abdul Muttalib. Tetapi ada juga ahli sejarah yang mengatakan wakila kana ma'aha Ummu Aiman. Ada yang mengatakan di dalam sejarahnya yang ikutnya adalah bukannya Abdul Muttalib, yaitu kakeknya daripada Rasul, tetapi yang ikut di sana adalah Ummu Aiman. Saudaraku sekalian, jamaah Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal ketika perjalanan pulang selepas berziarah ke makam suaminya, yaitu ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian beliau pulang dari Madinah, maka beliau meninggal di perjalanan, dan kemudian beliau dikebumikan, dimakamkan di sebuah daerah, di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abwa itu adalah daerah, adalah suatu kampung antara Mekah dengan Madinah. Fahadanatsu Ummu Aiman,
Maka selepas meninggal ayahnya, kemudian meninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah pembantu daripada bapaknya, yaitu Abdullah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan ujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ujian-ujian itu Nabi Muhammad sudah terbukti bahwa beliau adalah manusia yang pantas untuk diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kesabaran beliau, keteguhan hatinya beliau, kebaikan akhlaknya beliau, yang kita tidak akan kemudian bisa menyamakan beliau dengan manusia yang lainnya. Subhanallah, betapa ujian-ujian itu membentuk karakter yang baik, sehingga beliau kemudian nanti di masa usia ke-40-nya diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul diuji oleh Allah, diuji dan diuji. Begitupun diri kita. Kita seorang hamba Allah yang biasa, Rasul maksum, kita tidak maksum. Rasul diuji, dan kita pun diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentunya ujian yang ringan dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba 'abdan ibtalahu, ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah live Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai di situ saudaraku sekalian. Ujian daripada Allah, ujian Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk karakter yang mulia daripada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Ayahandanya sudah meninggal, ibundanya sudah meninggal, tetapi kemudian diuji lagi dengan beliau ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li awladihi. Dan pendidikan, mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas meninggalnya ibunda daripada Nabi Muhammad, yaitu dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan beliau adalah kakek yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad berusia 8 bulan, 8 tahun, Masya Allah, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan tidak lama beliau itu diasuh, dididik oleh kakeknya, yaitu genap
ketika beliau diasuh selama 2 tahun. Masya Allah. 8 tahun beliau ditinggalkan oleh kakeknya. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Lalu selepas meninggal kakeknya, lalu kemudian asuhan Nabi Muhammad dipindahkan oleh pengasuh yang berikutnya, yaitu adalah pamannya sendiri, yaitu namanya Abu Talib. Wa kana faqiran, tidak seperti kakeknya Nabi Muhammad. Abu Talib ini di dalam kehidupannya beliau adalah faqir atau tidak berkehidupan secara berkecukupan. Fawassa'allahu rizqah. Ketika Nabi Muhammad SAW ada di rumah Abu Talib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rizkinya Abu Talib, menggampangkan urusannya dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Talib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Alhamdulillah. Inilah keberkahan daripada orang yang menjaga kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki yang susah menjadi mudah, rizki yang sedikit menjadi banyak. Masya Allah. Maka ini adalah i'tibar, ini adalah pelajaran bagi kita. Kita cintailah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kemudian membiarkan kita lebih cinta kepada makhluk yang lain ketimbang cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita harus menambah rasa cinta kita dengan memperbanyak sholawat tentunya. Kenapa? Karena orang-orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak alhamdulillah akan banyak menyebutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga Allah memberikan melalui Rasulullah SAW syafaatul uzma buat kita semuanya, yang kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ittiba' li sunnatihi, dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.